Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syari Seragi, NPM 19110053, dan teman saya. Dahner Ismanda Bertenius Sihotang dengan NPM 19110242. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang skripsi kami dengan dosen pengampu Bapak Meson Mkom dengan mata kuliah metode penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Handphone dengan menggunakan metode SAW pada GHSOP, yang dituliskan oleh mahasiswa yang bernama Randy dengan NPM 1713160. Adapun bidang yang diteliti yaitu sistem pendukung keputusan dan metode penelitian Simple Adaptive Weighting atau SAW. Adapun sedikit rangkuman dari skripsi yang kami teliti, yaitu seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan manusia terhadap teknologi informasi tidak bisa dipisahkan lagi. Teknologi dan informasi seakan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Telepon genggam pada mulanya bersifat tetap. Telepon genggam tidak dapat dibawa berpindah ke tempat yang berbeda dikarenakan masih menggunakan sambungan kabel yang tersambung ke telepon genggam tersebut. Semakin berkembangnya zaman, telepon genggam pun berubah menjadi handphone. Namun, perusahaan GHSOP merupakan salah satu toko yang menjual berbagai tipe handphone kepada masyarakat. Dan GHSOP salah satu distributor telepon genggam yang didirikan pada tahun 2012 yang berlokasikan di Kepulauan Riau. GHSOP memberi kemudahan pada calon pembeli dalam menentukan pilihan dengan bantuan sistem penentu keputusan dengan metode SAW. Menggunakan metode SAW untuk mempermudah jual beli GHSOP. Dari sedikit rangkuman yang kami jelaskan tadi, ada sedikit rumusan masalah yang dihadapkan oleh pembeli handphone di toko GHSOP sebagai berikut. 1. Bagaimana menerapkan metode SAW yang dapat memberikan rekomendasi pada calon pembeli dapat menentukan keinginan pembeli handphone. 2. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pembelian handphone pada toko GHSOP dengan metode SAW. 3. Sistem pendukung pembelian handphone ini hanya untuk keputusan pembelian handphone merek Samsung, Asus, dan Xiaomi. Setelah kita mengetahui rumusan masalah, metode penelitian Topsis diagram sebagai berikut. Yang pertama adalah mulai. Masuk kita ke tahap kedua, yaitu identifikasi masalah. Lalu ke tahap ketiga, yaitu pengumpulan data. Dan ke tahap keempat, yaitu studi, analisa, dan penerapan metode SAW. Tahap kelima yaitu perancangan. Tahap keenam yaitu implementasi. Lalu masuk kita ke tahap 7, dokumentasi. Penjelasan dari tahap-tahap di atas. Mulai. Kemudian masuk ke tahap pertama dengan identifikasi masalah. Masuk ke tahap kedua dengan pengumpulan data melalui narasumber atau berwawancara. Lalu kita masuk ke tahap ketiga dengan studi pustaka, di mana studi pustaka itu berisi referensi yaitu buku, artikel, dan juga jurnal. Lalu kita masuk ke tahap keempat, di mana kita merumuskan dan menghitung. Setelah itu masuk ke perancangan. Setelah perancangan masuk implementasi, di mana implementasi yaitu sebuah rancangan dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir masuk ke tahap dokumentasi. Dokumentasi yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan pencarian, penelitian, pengumpulan melalui media tertentu agar mendapatkan informasi atau pengetahuan. Demikian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.